welcome back to podcast Noted Notary Talk. Buat yang belum tahu, nama aku Priscilla Angela, bisa dipanggil Cila, dan hari ini aku gak sendiri, aku ditemani oleh Nathan Emily. Kami berdua FOI angkatan 2018. Pada episode kali ini, kami akan bawa tema budayakan cuci tangan bukan cuci uang. Nah, betul sekali Cila. Kali ini kita akan bahas mengenai tindak pidana yang seringkali melibatkan seorang notaris. Nah, yaitu tindak pidana pencucian uang atau yang dikenal juga sebagai TPPU. Nah, sebelumnya boleh tolong jelasin nggak Cil apa itu TPPU? TPPU atau tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan memindahkan uang yang diperoleh secara ilegal melalui bank dan bisnis lain seolah-olah uang itu diperoleh secara sah. TPPU sendiri sering sekali melibatkan profesi seperti notaris, advokat, PPAT, akuntan publik, karena untuk menyamakan asal-usul harta yang merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang. Karena profesi-profesi yang tadi aku sebutin itu harus menjaga kerahasiaan hubungannya dengan klien yang diatur oleh undang-undang. Gitu ya. Jadi boleh nggak sih diceritain dulu gimana caranya si notaris ini terlibat dalam TPPU? Iya, jadi seperti yang tadi aku bilang, Nat, notaris itu merupakan jabatan kepercayaan. Oleh karena itu, seorang mau mempercayakan sesuatu kepada notaris. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa sumpah atau janji notaris belum menjalankan jabatannya berisi bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Oleh karena itu, notaris harus merahasiakan baik isi akta atau apapun yang dinyatakan oleh klien dalam proses pembuatan akta. Gitu. Berarti ibaratnya notaris ini kayak seorang penjaga atau bahkan pelindung gitu ya, Cil? Apa tuh namanya? Gatekeeper. Oh iya, gatekeeper. Oke. Nah, gatekeeper adalah istilah yang telah disepakati oleh praktisi dan akademisi dunia sebagai profesional di bidang keuangan dan hukum dengan keahlian, pengetahuan, dan akses khusus kepada sistem keuangan global yang memanfaatkan keahlian mereka untuk menyembunyikan hasil tindak pidana pencucian uang. Istilah gatekeeper ini telah dinyatakan dan disepakati oleh salah satu organisasi internasional, yaitu Financial Action Task Force, yaitu organisasi yang mengawasi tindak pidana pencucian uang secara global. Gitu ya, secara global ya berarti ya. Berarti sebenarnya gue mikir-mikir enak gak sih kalau misalkan punya teman notaris, soalnya dia nggak bakal ngeceritain, nggak bakal ember gitu ya. Iya, Nah, bisa. iya sih ya. Nah, tapi tahu nggak sih, walaupun dia punya kewajiban untuk merahasiakan, tapi kalau dia melihat sebuah transaksi keuangan mencurigakan yang berpotensi terjadi pencucian uang ini, maka si notaris ini harus melaporkannya loh. Oh, kata siapa tuh? Setahu gue sih di pasal 3 huruf B peraturan pemerintah TPPU kan? Iya, benar sekali kan, biasa anak benar. hukum ditanya Iya, apa iya. dasar. Nah, terus bagaimana ya kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum yang memiliki kewajiban menyimpan rahasia klien dan juga akta-akta lainnya? Nih, namun di sisi lain, ia juga dapat menjadi seorang pelapor bagi tindak pidana pencucian uang. Nah, kalau gitu gimana tuh, Cil? Nah, kalau masalah itu nggak perlu khawatir, dan buat teman-teman yang nanti menjadi notaris juga nggak perlu khawatir, karena berdasarkan peraturan Menteri Kemenkumham nomor 9 tahun 2017 menyatakan notaris sebagai pelapor dalam menjalankan kewajibannya melaporkan ada transaksi mencurigakan yang berpotensi terjadinya pencucian uang itu tidak melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, ini tentang jabatan notaris. Jadi intinya kalau misalnya seorang notaris melaporkan suatu transaksi yang mencurigakan yang berpotensi terjadinya TPPU itu tidak melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi gitu ya teman-teman, notaris wajib melaporkan PPATK mengenai tindakan transaksi keuangan yang mencurigakan. Nah, serta notaris ini juga diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi. Namun perlu diingat bahwa pelaporan tersebut ini tidak melanggar UJN karena dilindungi oleh undang-undang. Jadi tenang aja kok. Ngomong-ngomong soal notaris sebagai seorang pelapor, sebenarnya seorang notaris dapat dipanggil juga loh sebagai seorang saksi dalam perkara pidana maupun perkara pidana pencucian uang maupun perkara pidana yang lainnya loh. Oh, aku baru tahu banget, Nat. Gimana caranya supaya notaris bisa dipanggil sebagai saksi dalam perkara pidana? Nah, jadi gini, sebenarnya pemanggilan terhadap notaris dapat dilakukan oleh penyidik
dari polisi maupun pihak jaksa dan juga pemanggilan oleh si hakim ini. Nah, pemanggilan terhadap notaris ini diatur tuh dalam pasal 66 ayat 1 UJR. Nah, di situ diatur bahwa harus ada persetujuan dulu dari Majelis Kehormatan Notaris atau yang kita kenal juga sebagai MKN, ya kan? Nah, terus di dalam aturan itu diatur juga loh kalau MKN punya waktu paling lama 30 hari untuk menerima persetujuan dari si MKN. Dan jika MKN nggak memberikan jawaban dalam jangka waktu itu, maka MKN dianggap menerima permintaan dari si jaksa maupun si hakim ini seperti itu. Kalau masih penasaran sih Nat, gimana MKN itu memutuskan seorang notaris itu boleh atau tidak jadi saksi? Prosesnya itu gimana ya? Nah, sebelum memberikan persetujuannya nih, MKN terlebih dahulu mengadakan rapat yang menghadirkan notaris yang bersangkutan untuk memberi klarifikasi terlebih dahulu. Seperti itu. Oh, ribet juga ya. Sekarang notaris udah kayak selebgram pakai klarifikasi segala. Bener, Cil. Nah, terus, dalam rapat ini notaris yang bermasalah yang dimintai keterangannya, istilahnya tuh kayak disidangkan dulu agar menjadi pertimbangan bagi si MKN untuk memberi persetujuannya atau tidak. Nah, kalau MKN berpendapat bahwa notaris yang bersangkutan ya sudah sesuai dengan prosedur dan sudah sesuai dengan perundang-undangan, maka justru si MKN ini harus menolak pemberian persetujuan itu. Gitu. Oh, ribet juga ya. Berarti kalau misalnya kita lihat, notaris ini benar-benar melalui proses yang panjang untuk menjadi seorang saksi di pengadilan. Ya. Bisa nggak kalau misalkan seorang notaris mengajukan dirinya tanpa harus persetujuan MKN? Nah, justru itu boleh banget kok berinisiatif ya untuk menjadi seorang saksi tanpa dipanggil terlebih dahulu. Nah, demi kelancaran penyidikan si perkara ini. Namun, kalau ternyata sebaliknya notaris yang bersangkutan telah melanggar peraturan perundang-undangan sehubungan dengan perbuatan hukum, maka ya tetap saja si MKN ini harus mengizinkan pemanggilan notaris sebagai seorang saksi. Nah, kalau misalkan MKN ini menemukan kalau notaris ini ternyata emang salah gitu ya, maka justru menjadi kewajiban si MKN untuk mengajukan notaris tersebut harus diajukan sebagai seorang saksi gitu. Oh, oke. Kalau misalnya notaris tersebut menolak menjadi saksi, bisa nggak? Nah, bisa banget. Karena selain ia mempunyai hak untuk berbicara ya, sebenarnya ia juga mempunyai hak untuk tidak berbicara. Nah, ini sesuai dengan penjelasan ya dalam pasal 16 ayat 1 UJN yang menyatakan bahwa si notaris ini harus merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan juga segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta yang sesuai dengan sumpah jabatan si notaris ini gitu. Kalau misalnya seorang notaris menolak untuk menjadi saksi, itu nanti gimana implikasinya? Apakah akan mempersulit jalannya pembuktian atau gimana? Ya, jadi sebenarnya dengan adanya hak ingkar ini, sebenarnya notaris tidak perlu datang menjadi seorang saksi di persidangan. Kenapa tuh? Karena sebenarnya ya semua kesaksian yang dibutuhkan dari seorang notaris itu udah dituangkan dalam akta yang dibuat olehnya. Nah, akta notaris inilah yang merupakan bisa dibilang representasi atau perwakilan dari notaris tersebut. Nah, artinya jika penyidik sebenarnya udah punya tuh di tangannya salinan akta notaris itu, bahwa seharusnya ya dia nggak perlu lagi panggil notaris itu sebagai seorang saksi di perkara pidana ini. Nah, akan tetapi perlu diingat bahwa dengan hadirnya notaris sebagai saksi, intinya ya ia menghormati secara yuridis seperti itulah. Oh, oke. Jadi untuk teman-teman yang nanti mau jadi notaris, nggak perlu takut untuk melaporkan tindak pidana pencucian uang, karena berdasarkan undang-undang notaris dilindungi, baik jadi pelapor maupun jadi saksi dalam TPPU. Ingat ya teman-teman, budayakan cuci tangan bukan cuci uang. Nah, betul sekali Cila. Nah, gitu ya guys perbincangan kami hari ini mengenai tindak pidana pencucian uang dan juga notaris sebagai seorang saksi dalam perkara pidana. Nah, kami dari Noted Notary Talk mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain hari. Jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye!